Inilah yang namanya ngeri-ngeri sedap, versi kehidupan alam. Ada orang mengatakan, welcome to the jungle of the life. Inilah contoh nyata ngeri-ngeri sedap in the jungle of the life. Hidup yang kita jalani ada kalanya bermacam-macam tantangan. Namun hidup harus berjalan. Ada orang tantangannya bermacam-macam. Ada yang satu macam, tapi lebih ngeri-ngeri sedap dibandingkan yang bermacam-macam. Kita salut dengan orang yang berani hidup daripada orang yang berani mati. Setuju? Karena kalau berani hidup, berarti kita berani menghadapi kenyataan. Kadang senang, kadang makan-makan, kadang kalau lagi tidak ada apa-apa, harus siap juga puasa. Bahkan ketika lagi kita menginginkan macam-macam, namun Tuhan suruh kita menahan diri. Itu bagian dari puasa kehidupan. Puasa pengandalian diri. Marilah kita angkat hati kita. Membawa beban hidup kita datang kepada Tuhan. Tuhan berkata kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Biarlah aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Hanya Tuhan yang sanggup memberikan kelegaan kepada kita. Kita akan berani hidup apabila kita berani melangkah. Dan kita tidak akan pernah mengeluh di dalam kehidupan ini apabila kita bersyukur kepada Tuhan, walaupun jalan-jalan yang kita lalui adalah jalan-jalan yang terjal, penuh dengan tantangan, penuh dengan cobaan, penuh dengan hambatan, bahkan ada kalanya menghadapi ancaman. Kita tidak sendiri, kawan. Kita dilindungi Tuhan. Mari kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Jangan melihat ke atas saja. Kita perlu melihat ke bawah. Jangan melihat diri kita sendiri saja. Ada banyak orang yang perlu kita lihat sebagai contoh bahwa Tuhan memelihara hidup manusia dengan beraneka ragam. Alangkah baiknya kehidupan ini kita bawa untuk melatih diri, mendekat kepada Tuhan. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi kalau ibadah kepada Tuhan tidak terbatas. Baik untuk kehidupan yang sekarang ini dan juga kehidupan untuk selanjutnya, hidup kekal ada di rumah Tuhan. Tuhan selalu beserta kita. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah kita selalu membawa hati kita kepada Tuhan? Tuhan pasti mengasihi kita. Pertanyaan perlu menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita mau bersyukur setiap hari? Kehidupan itu tidak sama, rezeki dan juga permasalahan bagi setiap orang. Tantangan itu berbeda. Impian kita juga berbeda. Dan tantangan dan permasalahan kita hadapi itu sebenarnya adalah jalan bagi kita untuk mengenal, mengandalkan Tuhan, beriman kepada Tuhan. Setiap level dan juga tingkatan yang akan kita lalui, biarlah membuat kita melangkah. Kita bisa jatuh, kita bisa gagal, asal kita jangan menyerah. Kita pernah memiliki informasi-informasi, jangan kita sia-siakan informasi itu. Kita gunakan untuk menjadi berkat. Kita gunakan untuk menjadi berkah. Kita menghadapi pandemi, inflasi, dan resesi. Kita perlu mengikatkan pinggang kita untuk mengendalikan diri. Walaupun kehidupan kadang-kala membuat kita bersedih. Ada kenyataan-kenyataan yang kita hadapi. Bahwa kita perlu belajar untuk menyerahkan diri pada Tuhan. Kita perlu gigih agar bisa berhasil melewati hari demi hari. Kita tidak boleh terlalu menuntut dan terlalu mengeluh dalam kehidupan. Mengeluh adalah membuat kehidupan tidak mudah bagi diri sendiri. Komplain adalah sesuatu yang tidak baik. Itu bisa menjadi pain, menjadi penyakit. Biarlah kita menjadi orang yang belajar untuk mengandalkan keteguhan. Hidup itu tidak boleh hanya bermimpi, tapi kita perlu bergerak mewujudkan impian kita. Kita bisa mengalami banyak kendala dan kekurangan, tapi jangan kurang beriman. Jangan kurangi iman kita.
Jangan kurangi semangat hidup kita. Tuhan pasti menolong setiap kita yang mengandalkan Dia. Sekalipun lilitan masalah bisa menghadang, tapi Tuhan akan menolong kita. Biarlah kita belajar untuk semakin menyerahkan diri pada Tuhan, tidak menyombongkan diri, tidak mengejar hal duniawi, tapi kita mengejar kebaikan Tuhan. Kita mengejar hadirat-Nya. Kehidupan ini, walaupun kita menghadapi banyak tantangan, jangan takut. Kita jangan takut menghadapi kehidupan. Biarlah kita hanya takut untuk berdosa. Biarlah kita hanya takut untuk sombong. Selama hidup ini di dunia, Tuhan juga ada beserta kita. Busi akan diganti apabila mobil akan dihidupkan. Demikian juga dengan gaya hidup kita yang salah. Harus kita ganti dengan gaya hidup yang benar. Semangat yang pudar ganti dengan semangat yang baru. Trauma-trauma dalam kehidupan kita harus kita serahkan kepada Tuhan. Mari kita bergantung hanya kepada tali kasih Tuhan. Kita bergantung hanya kepada kasih-Nya. Jangan mencoba-coba melemparkan kesalahan dan masalah kepada orang lain. Kita harus bertanggung jawab atas hidup kita. Amin.